bimbing kami Tuhan. Karena saya lihat usianya di atas Gocap ya, seperti saya. Termuda kita Han Gocap ya. Jadi bimbing kami Tuhan. Oke? Deal? Berapa? 5? Tahun 5? Oke? Kita deal ya. Bimbing kami Tuhan. Ini keras nih. Oke? Jadi gini. Kita ambil Keluaran 33 ayat 15 ya. Saya akan baca. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu Tuhan yang suruh ya. Jadi Musa berdoa sama Tuhan, dan Tuhan bilang dia berdiskusi lah, atau kayak seperti apa ya, curhat lah ya kalau salah ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, kita tahu Musa itu yaitu pahlawan untuk apa? Untuk dari Mesir, orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Itu ya, deal ya, paham di situ ya. Nah, masa Musa tahu tanpa penyertaan Allah dan bimbingannya, ia dan bangsa Israel akan mengalami masalah dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Jadi di sini dulu stop ya. Berarti masalah ya kalau tidak ada bimbingan dari Tuhan. Nah, sekarang siapa yang tidak ada masalah nih? Ada nggak satu orang yang tidak ada masalah di sini? Hah? Tidak ada ya. Tidak ada yang ngaku ya. Semua masalah termasuk saya. Oke lah, jangan saya. Pak Eri, kita di dunia pasti banyak masalah lah. Nggak mungkin nggak ada masalah ya, benar ya Bu? Oke, jadi gini, setiap saya tahu di sini yang percaya Tuhan udah cukup lama ya, rata-rata di atas 20-30 tahun ya. Oke lah, di dalam toko dari Kejadian sampai Wahyu, toko Alkitab, siapa yang tidak ada masalah? Tunjukkan satu. Saya bawa kunci mobil, jangan kunci mobil lah. Saya bawa di sini dompet saya kecil, di sini ada kartu kredit, di sini ada 2 ATM BCA. Saya akan kasih PIN, ambil semua dananya. Kalau siapapun bisa menunjukkan di Kejadian apa Wahyu, toko yang bapak-bapak ibu-ibu senang yang tidak ada masalahnya. Satu saja, jangan lebih. Ayo, kita sharing nih. Ya Bu ya, kita sharing saja. Oke. Enok berangkat ke surga Pak. Kenapa? Enok sama Elia berangkat ke surga. Ya. Enok ada masalah nggak Pak? Berangkat ke surga. Ada. Ya, ada masalah setelah itu. Ada. Elia mau mati loh Pak. Iya bisa. Elia mau mati Pak. Berarti ada masalah. Siapa yang ada masalah? Ada tahu? Ada semuanya. Yang itu berkata apa? Itu. Saya tambahin lagi 1 mobil. STNK-nya. Nanti saya kasih kwitansinya. Mobil nih. Saya hamba Tuhan. Saya harus kalau ya tidak ya. Dan tidak lagi, saya kasih yang spesial. Ayo, saya tinggalkan Johan di sini, saya pulang dulu. Kan daripada yang tadi Bu. Yang tadi bagaimana? Yang tadi yang lamar, ganteng mana Bu Johan? Ayo Tuhan, bukan dari seberang-seberangan, bukan KW-KW-an, ini asli. Nah, Johan dari Israel. Oke, kayaknya tidak ada ya. Oke, bandar menang. Kan bandar gitu tuh. Kalau bandar nggak ada kalanya. Ini jurusan banget tuh. Jurusan mana besar ini. Jadi gini, semua ada masalah. Sekarang ini pun kita ada masalah. Negara yang dikaruniai Tuhan, yang diberkati Tuhan, siapa itu? Israel. Israel sekarang lagi masalah. Siapa mau ke Israel? Kalau dulu aja punya, waduh sumbang, bukannya hadiah, waduh sumbang apa istilah kata nabung buat ke Israel. Sekarang suruh bayar juga tidak mau. Oke, bersyukurlah kita masih ada di Indonesia. Jadi saya bilang semua ada bermasalah, jangan takut dengan masalah. Oke, banyak orang seperti saya dulu.
Waktu saya belum intim kepada Tuhan, level saya di tengah-tengah, di atas tengah-tengah, 60% atau 70%. Saya punya masalah yang sangat berat. Saya selalu mengeluh-ngeluh. Saya selalu bersungut-sungut seperti orang Israel. Dia dibawa ke sama Musa ke tanah perjanjian sampai berapa tahun? 40. Bro, kalau 40 tahun, jangankan 40 tahun bro, 5 tahun Johan, you sudah keliling dunia. Semua dunia udah bisa masuk. Ini 40 tahun dari Mesir ke Sana. Anak perjanjian. Israel sekarang. Bayangin loh. Karena apa? Bersungut-sungut. Dan Ya. coba ceklah pribadi kita dulu bersungut-sungut ya. Kalau kita dulu bersungut-sungut, ini bonusnya kita loh. Iya. Jangan nyalain Tuhan. Saya tidak pernah nyalain Tuhan. Saya ini Bu Gembala, lihat saya sehat ya Bu? Sehat ya? Sehat ya? Saya ada penyakit yang sudah 12 dokter suruh saya operasi, nggak bisa minum obat. Nggak usah pernah. Nih, leher saya dijepit dari 2016 Salah kejepit ya? sampai detik ini, gara-gara pengapuran. Udah nggak bisa terapi, nggak bisa berenang lagi. Dan dia 2016, saya terdeteksi penyakit ini salah kejepit, udah 65%. Dan saya tidak mau berobat. Saya udah ke Malaysia mau berobat, nggak jadi berobat tuh, makan durian 2 hari 3 hari pulang sama istri. Takut, saya cuma mengandalkan Tuhan. Kenapa? Ini kenapa? Dosa saya sudah ampunin. Enak ya udah berdosa seperti Bro Johan. Enak banget. Dapat ABG yang 17 seperti siapa tadi bilang? Enak ya. Ternyata Tuhan masuk. Wih, Tuhan baik. Itu lalu. Jangan. Kalau sudah percaya Tuhan, jangan. Saya jangan. Kalau sudah masuk ke dalam Tuhan, jangan. Karena apa? Kita tidak boleh menyalahkan orang lain dan tidak boleh menyalahkan setan. Karena tidak adil. Karena sekarang setan sudah pensiun. Yang ada itu adalah kesetanan, yaitu manusia. Kesetan itu manusia, setan masuk ke manusia sehingga manusia kesetanan. Nah, setan sudah pensiun dan setan sudah takut, udah tidak ada. Oke, tapi jangan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri kita sendiri. Seperti saya yang tadi saya kasih contoh saat saya kejepit ini. Saya memang sudah diampuni, saya juga sudah mengampuni, bertobat, dan saya mengaku bahwa dosa-dosa saya terhadap istri saya yang 1 hari, 2 hari, 2 malam nangis sampai bengkak-bengkak matanya, sampai menerima saya bahwa pengampunan terjadi, berkat terjadi. Setelah itu, ternyata saya kena ini. Berarti apa? Akibatnya kita harus bertanggung jawab. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan, 2010 sampai 2015 saya misi ke luar kota, Pulau Jawa saya tembus, saya pergi ke Manado, Sulawesi, saya pergi ke NTT, ya kan, bisa seminggu, habis uang, habis waktu, habis tenaga, habis nyawa semuanya, naik pesawat, turun naik kapal laut, nyebrang lagi, bla bla bla. Akhirnya apa? Saya berdoakan orang, ada beberapa orang yang sembuh, tetapi kenapa Tuhan saya nggak sembuh? Saya tidak menyalahkan Tuhan, tapi inilah akibat dari dosa saya. Tapi dosa sudah diampuni, akibatnya kita harus menerima. Seperti sekarang ini, maaf senior saya, kok saya begini, kok dia begini bagus, kok saya begini. Jangan menyesalkan masa lalu dan jangan dibanding-bandingkan kepada orang lain. Belum tentu enak, percaya deh. Belum tentu. Tetangga sebelah lebih jauh bohong, tetap lebih baik di keluarga kita. Percaya itu, saya pernah alami itu dan pernah lihat tetangga saya juga. Ternyata saya lebih baik dibandingkan dia. Itu ya. Betul ya. Jadi semua ada masalahnya. Tidak ada orang yang tidak ada masalah. Tapi kita harus punya punya rasa bagaimana ya? Kalau orang bilang greget bagaimana ya? Itu nggak bisa berkata-kata ya. Jadi kemauan bisa. Jadi seperti ini.
Jangan mengeluh terhadap penyakit, jangan mengeluh terhadap masalah. Oh, gue punya masalah nih, gue punya penyakit nih, gue sebel sama ini, gue nggak, aduh, serba ada lah, gosip lah yang terpanjang, akhirnya tidur. Tapi yang paling baik itu adalah apa? Minta sama Tuhan, berdoa dengan Tuhan, minta bimbingan Tuhan seperti Musa. Seperti Musa. Seperti siapa lagi? Daud. Daud pernah kalah perang kan? Kalah. Kenapa dia? Karena dia merasa sombong bisa. Kenapa? Merasa bisa, merasa mampu. Merasa bisa. Merasa mampu. Enggak. Tidak perlu lagi pengawasan Tuhan. Ya. Tidak perlu lagi bimbingan Ya. Tuhan. Ya. Selingkuh tahu Pak? Iya. Selingkuh. Betul. Karena tidak ada bimbingan Tuhan. Ya, saya mau kasih tip ya. Apabila kita punya masalah, jangan berkata kepada apa? Manusia. Hai masalah, aku punya. Jangan ya, jangan berkata gini. Tuhan, aku punya masalah besar. Jangan. Tapi berkata apa? Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Percaya deh. Iman kita sudah dinaikkan. Amin. Karena semua di Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu, mujizat Tuhan dinyatakan semua karena apa? Iman. Ingat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat karena apa Pak? Karena iman. Pergilah, bangkitlah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukannya engkau itu satu, bukannya kalian. Jadi iman itu masing-masing, ya masing-masing. Oke? Dumi. Jadi ingat ya, berkata kepada masalah bahwa kita punya Tuhan yang besar. Colek kiri kanan. Dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar. Noy. Kita punya Tuhan Oke. yang besar. Nah, kenapa saya ambil tema bimbing? Karena kita ini sudah di atas 50. Di firman Tuhan mengatakan paling top 70 sampai 80. Itu pun bonus karena itu pun bonus plus. Jangan bonusnya aja Bu. Kasih karunia Tuhan. Kesusahannya itu ya kan, betul nggak itu? Nah, maaf ya, kata siapa, ada yang bilang kalau kita hidup memang banyak masalah, tapi setelah kita mati nggak ada masalah. Betul ya? Saya nggak percaya itu. Enggak. Betul, tidak ya Pak? Tidak. Itu orang yang bijaksana mengatakan tidak. Iya. Betul ya Pak? Karena apa? Pada waktu kita dipanggil Tuhan, mati. Hah? Meninggalkan masalah dan lebih serem Bu dibandingkan sekarang. Kalau sekarang masih ada waktunya, karena Israel, Amerika masih bantu Israel. Masih ada waktu. Untuk hari ini, maaf ya, bukan untuk, sorry. Hari ini Amerika menyerang Israel. Iran. Serem ya. Orang menyerang Iran. Berarti masih dibantu. Berarti waktunya Ada masih kesempatan. ada kesempatan bonus buat kita. Betul ya? Ya. Kalau kita sudah mati, Selesai. selesai. Siapa yang bisa bantu? Hanya Yesus. Kalau Percaya sama Yesus. betul kata ibu, kalau yang bantu kita ada Yesus. Ya. Saya tambahin kalau kitanya Percaya. dalam Dalam Yesus. Hidup dalam Yesus. yes, hidup dalam Yesus, bukan percaya Yesus. Hidup dalam Percaya Yesus itu udah modal utama dan harus kita lakukan, dan itu udah universal dan absolut. Tapi kita harus Seturut kehendak Tuhan. Yesus. banyak hidup kudus. Dan terkenal. Kalau usah kudus lah, kita masih di masih di injek bumi ya. Perkenaan Tuhan, Pak. Damai aja deh. Udah damai belum sama tetangga? Berantem.
Nah, udah baik bro, jangan sama ibu. Katakan sama istri suami deh, sama anak. Oh damai pak sama anak saya. Kalau tanggal 31, tanggal 1, damai itu. Kirim itu transferan. Damai kan dengan mertua, damai kan sama menantu kita. Nah, zaman sekarang zaman edar loh, hati-hati benar. Karena udah mau zaman dulu, benar nggak tulang? Akhir. Benar nggak bapak? Dulu, maaf kita ambil ke belakang. Dulu kalau bicara perceraian, yang mulai siapa duluan pak? Dulu, perempuan, perempuan. Dulu pak, salah. Dulu, coba cek. Laki. Laki. Dia yang ambil. Bapak ini bela diri. Ambil salah satu, salah duanya laki. Ya Pak ya. Pak, perempuan dan juga perempuan. Wah, lebih banyak mana pak? Enggak, tetap laki. Asli saya laki. Apapun juga laki. Betul. Karena aja dulu lebih banyak adalah survei membuktikan. Betul, ada perempuan, ada. Kejahatan dari perempuan. Kejahatan dari perempuan. Tapi sekarang ini rata-rata perempuan. Betul. Di pengadilan rata-rata perempuan, termasuk direktur saya, Iya. istri minta, termasuk tetangga saya. Saya ngiri, ini lapangan hijau banget, tetangga saya hijau banget. Bodakan putri, pembantu 3, supir 1, anak 2, mobil 3, Alfa, Mercy, Segalanya ada ya. segalanya ada. Yang kita cari apa? Perempuan. Dulu perempuan takut pak sama laki-laki, apalagi sama mertua. Sekarang laki-laki takut perempuan. Termasuk saya. Tidak, saya tidak takut istri pak, tapi saya takut Tuhan saya. Betul. Waktu ini kesaksian boleh ya sebelum masuk. Saya ini elektronik di entertain sama pabrik. Kalau mau tuh tiap bulan saya keluar negeri pak, dapat bonus. Sekarang saya penjualan baik pak. Pada 2011 sampai 2015 penjual saya rata-rata. Jadi setiap bulan kalau saya mau ambil ke Asia saya sudah habis. Kalau saya mau ke Eropa, mau kemana saja, saya bisa. Di Asia saja kita ambil China. Itu pak. Setiap hari pak disediain pak wanita putih semuanya. Dan ada semua berangkat pria, ada berapa dari Indonesia, semuanya elektronik berangkat di entertain dengan itu. Dan saya diajak bla bla bla, saya bilang tidak. Ada beberapa yang kenal saya, tanpa kamu bajingan begitu, kamu kan dulu orang bangga besar, kenapa? Ayo, kita semua lelaki nggak membocorkan, kita kunci, nggak mungkin kita bocorkan. Karena kalau kita bocorkan, sama juga senjata makan tuan. Betul? Nggak usah takut ya, ayo. Saya bilang ini, bro, gua bukan takut sama istri gua bro. Gua takut Tuhan gua. Karena Tuhan gua pencipta langit dan bumi. Dia ada di mana-mana. Pak, bukan sekali, Pak. Puluhan kali saya tolong. Puluhan kali Pak saya tolong. Saya dulu bajingan. Puluhan kali saya tolong. Karena apa? Karena kita perlu bimbingan Tuhan. Ini kesaksian saya. Ada lagi kesaksian yang maaf sedikit bukan negatif, sedikit rugi saya. Kelihatannya nih. Jadi gini, waktu COVID 2019 sebelum COVID, saya mau beli rumah lagi di kota wisata. Saya berdoa sama Tuhan, saya bla 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 bla. Tuhan sediakan satu rumah bagus dan ada kolam berenang. Saya sudah datang, udah nego, saya mau DP di Livingstone, mau DP. Selisih 250 juta, saya nggak jadi. Saya, kalau itu rumah sudah untung 70% dari harga yang saya mau beli. Nggak jadi.
Saya udah berdoa sama Tuhan, saya perlu rumah di arah sini, saya senang banget, saya kelilingin terus dan sekeliling saya doa. Ternyata pas keliling ke sana dapat satu itu. Setiap berapa minggu saya keliling. Akhirnya nggak jadi. Karena apa? Harusnya itu bimbingan Tuhan saya ambil. Ternyata saya akan melenceng. Saya kesentul. Saya sama istri saya ke sana. Ternyata di Sentul situ, saya lihat bla 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 bla, langsung hari itu juga saya beli. Saya tidak minta bimbingan Tuhan. Beli rumah ada yang rugi gak? Hampir tidak ada yang mungkin ya. Tapi kalau beli apartemen banyak yang rugi ya, logika kan ya? Saya beli lah 2019, 2022 COVID. Saya beli, saya nyicil. 2022 ternyata apa? Properti nyungsep. Dan pajak 10% free. Berarti saya sudah rugi 10% dengan waktu cuma hanya 6 bulan. Rugi 6%, nggak 10%. Akhirnya sudah jalan-jalan sudah selesai, rumah sudah jadi. Mau dijual susah sekarang. Mau jual pas susah. Karena apa? Tidak ada bimbingan dari Tuhan. Nggak juga loh. Kan saya dibeli rumah Pak Heri, mestinya diberkati Tuhan. No, jangan lihat berkatnya, tapi lihat bimbingan. Kalau misalnya kita mau jual untung, itu adalah bimbingan Tuhan. Kalau rugi bukan bimbingan Tuhan. Tuhan merencanakan semuanya baik. Itu saudara. Makanya dari itu semua harus bimbing Tuhan. Oke? Dan tadi saya balik lagi yang tentang yang orang mati itu. Orang mati itu banyak masalahnya dibandingkan orang hidup. Karena apa? Dia final. Tidak bisa dibayar lagi. Betul ya Pak? Iya. Kalau kita pajak, kurang pajak, tidak bayar, final selesai. Ini tidak bisa lagi nyogok, tidak bisa lagi. Kita mau kemana? Final. Kalau kita hidup benar, kita di surga. Kalau nggak hidup benar, sudah final. Lebih banyak masalah. Nah, lebih baik mana? Sebelum kita di sana lebih baik. Sekarang kita masih di bonus. Selagi Israel sekarang masih dibela, belum ada yang nyerang, belum semuanya nyerang. Karena apa? Nanti tandanya di situ aja. Saya percaya itu. Di firman Tuhan semua lengkap, ya kan? Lengkap loh. Ini yang nyerang ini siapa-siapa di firman Tuhan, ya kan? Iran, dia itu adalah apa? Semua ya? Nanti panjang lah ceritanya. Nah, jadi apa? Di sini waktunya. Ini udah injury time kalau main bola nih. Kalau sudah injury time, sudah mau habis, Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih bonusnya apa? Kalau nama bola sudden death. Wah, itu udah tembak-tembakan, penalti. Udah nggak ada waktunya lagi. Makanya kebetulan ibu saya umurnya 73 juga. Saya juga bilang, "Man, sudah lebih baik jadi penginjil aja yang setia sekarang." Karena apa? Benar saudara. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, dia tidak nanya, "Hai, you udah beli berapa rumah? You udah beli berapa mobil? Udah bangun berapa gereja?" Jangan beli rumah loh, gereja pun ditanyain kali. Ada gunanya? Ada gunanya. Kita memberkati orang. Tapi Tuhan mau kita lebih lagi intim, masuk lebih lagi dan lebih lagi. SNI-nya Tuhan, Standar Nasional Indonesia ada. SNI-nya Tuhan itu lebih dari lebih. Jadi kita harus tahu. Nah, lu udah 73 tahun. Lu boleh jalan-jalan ke luar negeri kemananya silakan. Ya. Tetapi ingat, lu harus menjadi penginjil supaya orang bertobat mengaku bahwa Yesus juru selamat. Amin. Sampai detik ini saya berdoa, mama saya tiap pagi saya doain itu. Puji Tuhan, doa kita percaya nggak?
Doa kita, Doa orang benar besar kuasanya. doa kita ada yang dijawab dan ada yang tidak dijawab. Betul ya? Kenapa doa kita nggak dijawab? Doa saya juga pernah nggak dijawab, Pak. Banyak. Bukan saya menghakimi senior, saya juga banyak. Apalagi senior saya. Kan begitu, ya kan? Karena kenapa? Ini ada cerita ya, ilustrasi. Ini ada jalan New York, Amerika. Ada seorang turis memberi uang $100 kepada pengemis wanita ini. Setelah orang turis itu memberi, ada seorang polisi melihat, dipanggillah turis itu, pakai bahasa Indonesia lah ya. Mister, sini, yuk jangan kasih uang itu, tolong diambil. Kenapa? Saya mau kasih kok, mas, saya rela kok supaya dia bisa makan hari ini. Betul nggak? Saya cuma kasih 1 hari, belum tentu cukup buat seminggu, 2 minggu. Dia bilang apa polisi? Jangan kasih, tolong kamu ambil. Saya maklum nama kamu, karena kamu turis di sini. Ya udah ambil. Akhirnya terpaksa turis itu ambil, karena disuruh lewat, diambil. Akhirnya turis ini kaget, kenapa nggak boleh? Harusnya kan lebih senang dong. Akhirnya ditanya, kenapa Pak Polisi? Saya nggak boleh memberkati wanita ini. Dia bilang apa? Lu mau tahu nggak? Dia bilang, orang ini bapaknya itu konglomerat di sini. Dia itu raja properti. Dia tuh raja bank di sini. Nah, kenapa dia begini? Karena wanita ini, anaknya tidak mau minta sama bapaknya. Karena kenapa? Tidak dekat sama bapaknya. Karena apa? Karena dia ribut sama bapaknya. Karena apa? Hubungannya jauh sama bapaknya. Sehingga begini. Nah, balik cerita kita tentang doa. Kenapa doa kita tidak terjawab? Karena itu. Kenapa? Kita tidak terhubung. Tentang anak waris yang tadi itu, tema yang anak apa? Ahli waris. Ahli waris. Karena kenapa? Doa kita tidak dikabul karena kenapa? Hubungan kita sama Tuhan. Kitanya yang menjauh daripada Tuhan. Dia tahu bapaknya kaya, pengemis ini tahu bapaknya tuh kaya. Kenapa dia nggak minta? Percaya nggak? Bapaknya pasti kasih, biarpun kau jauh dari. Biarpun kasih. Tapi kitanya udah pernah mau. Sama juga dengan doa. Kitanya menjauh dari Tuhan. Itu yang harus kita rubah supaya doa kita dikabulkan pada Tuhan. Saya percaya di sini banyak anak, banyak cucu, banyak mertua. Kita harus menjadi modal buat mereka. Kita adalah sebagai, kalau usia udah punya cucu, anak punya cucu apalagi, kita ini sepertinya harus menjadi inspirator. Jangan seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang ayo ajak dia main dan main. Jangan kalau bisa. Boleh. Tetapi kita harus menjadi inspirator mereka. Tahu Kentucky Fried Chicken? Berapa usianya, Bu? Sehingga dia bisa menjadi Kentucky Fried Chicken. Di dalam gambarnya itu kolonel apa? 71. Umur berapa, Bu? 71. 71. Bayangin. Kita harus banyak inspirasi sama mereka. Boleh. Kita menyayangi. Boleh. Harus. Kita membimbing. Harus. Kita ajak main. Harus. Tapi kita harus menjadi inspirator. Karena kenapa? Zaman sekarang inspirator, pengalaman yang terbaik adalah orang tua dan kakek dan mamanya dan nenek. Karena kenapa? Karena tidak ada dusta di